Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kami dari podcast temanya itu fintech, di mana kita bakal membahas yang lebih seru nih guys hari ini. Jadi tema untuk hari ini kita akan mengambil tema bank digital, di mana dengan contohnya itu Bank DKI yang memiliki Jack One mobilnya, yaitu ntar kita akan bersama Kak Aisyah di sini sebagai apakah? Relationship Manager di Bank DKI. Oke, jadi gimana nih Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang aku lagi sibuk sibuk pencairan karena ada targetnya. Iya, oke oke. Gitu. Mungkin aku di sini izin ya Kak untuk menanya sesuatu tentang Jack One nih Kak. Karena eh, apalagi kalangan mahasiswa yang belum tahu tentang Jack One Mobile ini. Jadi aku tuh mau izin nanya nih, nanya-nanya tentang Jack One, di mana yang pertama dari banyaknya bank digital yang kita tahu seperti bank-bank lainnya itu apa sih Kak keunggulan atau perbedaan dari Jack One ini yang ada di Bank DKI? Jadi, makasih teman-teman sebelumnya udah invite aku ya. Jadi gini aku jelasin sedikit. Jadi kalau mobile itu kan mobile banking yang dipunya sama Bank DKI kan. Nah, teman-teman tahu kan Bank DKI itu adalah salah satu bank daerah yang terintegritas dengan Pemprov, Pemprov DKI Jakarta. Jadi keunggulannya tuh mungkin di Jekon Mobile tuh masyarakat DKI Jakarta khususnya ya bisa membayar layanan-layanan yang ada di pemerintah DKI Jakarta seperti pajak, pajak bumi bangunan, terus kita jadi nggak perlu repot-repot tuh kita harus ke tempat bayar pajak offline, kita bisa bayar pajak langsung di Jekwan gitu. Oh, seru juga ya. Ternyata ada perbedaan ya dari kita membayar pajak itu lebih mudah, nggak perlu kayak langsung ke kantornya kan. Nah, berarti kalau misal untuk ke generasi muda kita kayak Gen Z gini sangat menguntungkan juga dong ya kan. Kalau misalnya dari bank ini tuh apakah ada Jack One itu apa ada strateginya nih kalau untuk kayak generasi kita untuk bisa masuk ke aplikasi itu? Kalau Gen Z mungkin kan kalian pasti semua punya e-wallet ya, kayak Iya, Dana, iya. Shopee Pay gitu-gitu kan. Nah, itu tuh di Jepang tuh ada gitu. Jadi kalian nggak perlu repot-repot top up ke Indomaret atau top up ke minimarket gitu. Bisa langsung lewat Jepang. Jadi terus begitu kalian bisa mengatur keuangan kalian gitu loh. Jadi ada ada cash flow-nya bisa kalian lihat sendiri juga di Jepang gitu. Wah, keren ya sih buat kalangan mahasiswa kayak kita bisa ngatur keuangan kita dan kita nggak kayak kan juga banyak banget yang sekarang pembayaran dengan digital ya, yang udah itu langsung ketiga kali. Selanjutnya nih Kak, kan Jack One Mobile ini kan bukan cuma sekedar mobile banking biasa tadi ya, ada banyak fitur-fiturnya. Nah ini menggabungkan juga layanan e-wallet tadi. Nah bisa dijelasin nggak sih ini integrasinya ke dalam Jack One Mobile dan Bank DKI ini? Ya, yang seperti tadi aku jelaskan gitu loh. Jadi wallet itu memudahkan kita untuk Transaksi. mengatur keuangan, mengatur transaksi kita gitu gitu loh. Karena langsung terintegrasi ke m-banking kan. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk apa ya? Untuk ngeliat gitu loh. Saldonya tuh di sini tuh ada gimana sih? Ada berapa sih gitu. Nah, terus kebetulan juga di Jack One itu tuh ada namanya Jack One Pay. Itu tuh sama kayak Shopee Pay gitu. Jadi dia tuh langsung nge-link eh, ke rekening. Tapi dia tuh nggak bisa ditarik tunai. Jadi misalnya kalian mau menabung gitu, generasi muda kan itu tuh harus prepare ya, harus Oh iya. prepare gitu untuk ke Masa depan depan. itu kayak gimana gitu. Nah, jadi tuh di Jackpot Mobile tuh bisa buka beberapa rekening gitu loh. Ada yang namanya dari tabungan mikro, tabungan bonus bencana gitu-gitu. Nah, nanti yang dibahas ini kan soal e-wallet. Kalau kita tuh ada namanya Jackpot Pay gitu. Untuk misalnya kayak generasi milenial gitu di atas kita gitu, kesulitan nggak sih Kak untuk menggunakan Jack One Mobile ini? Lumayan sih ya, lumayan ada tantangannya Iya, kalau betul. misalnya Rumit ya? kita apa sih namanya kalau kita tuh mau mengedukasi orang-orang milenial kayak ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan mereka kan mungkin kalau ke gadget tuh agak gimana gitu ya, agak susah Susah. kan. Kayak gitu kan mereka juga keterbatasan penglihatan, ada yang Iya, seperti itu betul. kan. Nah mungkin karena kita tuh fiturnya nggak gitu banyak gitu loh. Jadi kita simpel. Jadi kita bisa ngasih tahu ke bapak-bapak atau ibu-ibu nasabah-nasabah Bank DKI
tinggal pencet ini Bu, pencet ini gitu. Jadi mereka juga mudah gitu menggunakan. Berarti cara menangani mereka juga kayak memberitahunya itu secara langsung ya? Apakah edukasi-edukasi yang kayak cara lain kah? Aku selama ini sih lebih sering karena kan aku berinteraksi dengan nasabah langsung. Oke. Jadi aku kalau misalnya mau mengedukasi nasabah soal Jekon Mobile itu pasti aku akan bertatap muka dengan nasabah itu langsung. Iya. Terus ini selanjutnya bisa nggak sih buka rekening bank lewat Jack One Mobile? Kemudian juga apakah untuk orang-orang yang ber-KTP DKI aja atau gimana? Jadi kalau buka rekening pakai Jekon Mobile itu bisa banget. Bisa banget dan itu sangat mudah. Banyak hanya perlu KTP dan nomor telepon. Gitu. Dan kalau misalnya tadi apa sorry? Untuk warga DKI aja atau Oh bisa enggak. Kalau Wah, misalnya itu kita bisa semua aku warga Ciseeng, aku bisa Oke. membuka bank DKI gitu. Oh, bisa. Jadi emang bisa untuk semua. Nggak harus di DKI aja. DKI khusus karena memang bank DKI kan cabangnya ada banyak ya. Iya. Jadi bank DKI ini tidak hanya di DKI Jakarta, Bintaro pun Tangsel, tapi ada cabangnya di sini. Bahkan ada sampai Semarang, sampai Bandung, mereka tuh ada di sana. Cukup luas ternyata ya. Yang kita tahu kan kayak Jack One Mobile ini kan identiknya Jakarta ya. Jadi ternyata cukup luas untuk kalangan masyarakat ya. Kan dan masyarakat luas ini kan keamanan data dalam perbankan digital ini kan menjadi concern di masyarakat ya. Masyarakat itu cukup penting nih dari sisi keamanan. Nah, bagaimana sih Bank DKI ini menjaga kepercayaan pengguna agar tetap merasa aman dalam menyimpan dan menggunakan aplikasi Jackpot ini untuk berbagai kegiatan keuangan? Di Jack Mobile itu kita tuh ada fitur fingerprint, ada fitur OTP. Jadi kayak two verification gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses akun Jackpot kita. Nggak semerta-merta bisa diretas gitu sama orang lain. Hanya kalau misalnya itu bahkan kalau misalnya kita lupa password pun OTP kita tuh perlu pulsa. Jadi harus masuk ke nomor sendiri gitu. Nggak bisa ke nomor orang lain. Jadi cukup aman. Berarti kalau misalnya nomor itu kan pasti ada masa aktif nggak aktifnya ya Kak? Nah itu berarti kita harus selalu aktif di nomor itu. Karena berarti kalau misalnya saat nomor itu tidak aktif, apa yang untuk penanganannya itu bagaimana? Penanganannya kalau nggak aktif, kita bisa urus ke teller, ke CS, sorry, ke Oke. customer service di kantor cabang terdekat. Itu buat akun buat password baru dengan nomor yang baru atau bagaimana Kak? Nanti bisa alternatifnya bisa seperti itu. Atau kalau memang ingat password, ya mungkin diganti nomor handphonenya saja. Berarti sangat mudah ya untuk mengganti karena kan banyak juga bank lain yang cukup kayak kesulitan apalagi kalangan milenial gitu yang kadang lupa password ataupun yang kehilangan data-data lainnya. Dan itu Kak, kayak ini kan dari sisi digital nih kan sudah mulai merambah luas. Nah, dengan maraknya munculnya bank-bank digital dengan bank lain gitu. Nah, apakah dari sisi Bank DKI ini ada roadmap beberapa tahun ke depan untuk mereka itu menjalankan banknya dengan full digital? Ada arah dari Bank DKI? Pasti kan setiap perusahaan punya planning terbaik ya. Iya, betul. Tapi kan mungkin aku nggak bisa mastiin juga karena balik lagi itu kebijakan dari direksi nanti. Tapi mungkin Bank DKI bisa berinovasi ke sana nanti ke depan. Cuman kan pasti ada aspek-aspek yang harus diperhatikan kan. Kayak perusahaan ya, governance-nya, atau nanti resikonya seperti apa gitu. Jadi banyak-banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk DKI akan menjadi bank yang full digital seperti itu. Jadi nanti nunggu kesiapan dulu ya, kita dari infrastruktur dan lain-lain. Saya juga penasaran nih terkait dengan sejauh mana sih Jack One Mobile ini dalam mendukung UMKM dan usaha lokal Jakarta dengan fitur-fitur digital. Oke. Jadi
Jagoan mobile ini aku nih khususnya. Aku kan relationship manager di Mikro ya. Mikro tuh kan pasti kan berurusan dengan UMKM, dengan usaha kecil mikro menengah itu kan. Aku ini memberikan pembiayaan kepada UMKM yang ada di seluruh Indonesia yang mau memang bekerjasama dengan Bank DKI gitu. Jadi menurutku itu sangat besar gitu untuk UMKM karena nasabah itu di Bank DKI cukup banyak dan nasabahnya semuanya baik-baik, oke-oke. Dan lihat dari beberapa nasabah yang sudah bekerja sama dengan Bank DKI, aku lihat usahanya pun ada peningkatan gitu, alhamdulillah. Yang tadinya punya kontrakan cuma 1 bisa jadi 3. Cukup menarik ya. Bisa nih kayaknya. Iya, Boleh, oke. boleh. Kak, terakhir, bagaimana sih mekanisme kerja dari aplikasi Jekuan ini sendiri dalam menghubungkan warga pengepul dan juga pengusaha sampah, apa keuntungan dari masyarakat? Itu namanya Jekuan Apri, Wah. teman-teman. Betul ya? Udah Iya, tahu ya? betul. Itu tuh ada aplikasi tersendirinya lagi. Jadi nanti si pengepul-pengepul ini tuh ngumpulin sampah, tuh nanti ditukarkan sampah itu ke pengepul, nanti dapat feedback itu dalam bentuk poin. Nah, nanti poin itu bisa ditukarkan kayak ke saldo Jekuan Pay atau masuk langsung ke saldo Jekuan Mobile-nya gitu. Oh, berarti kayak yang di luar negeri itu. Iya, betul. Gitu. Oke. Halo Kak, selamat pagi. Kembali lagi sama kita nih Kak, soalnya jadi ganggu waktunya nih. Gak apa-apa guys. Mungkin sedikit kayak ada mau cari informasi nih menurut Kakak tentang bank digital nih Kak. Aku langsung aja nih ya Kak. Nah, gimana sih Kak pandangan Kakak tentang bank digital? Boleh jelasin nggak tuh Kak secara singkat, dan apa sih pandangan Kakak bank digital di Indonesia tuh sekarang? Oke, jadi sekarang kan hampir rata-rata semua bank itu kan kita menggunakan bank digital ya. Iya. Orang-orang kan taunya m-banking, ya kan. Nah, menurut pandanganku, m-banking itu lebih memudahkan kita sih sebagai generasi muda ya, yang mana kita tuh melek digital gitu kan, Iya. melek teknologi gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ke kantor cabang, ke kantor banknya langsung untuk melakukan transaksi gitu. Sekarang apa-apa bisa langsung instan, transfer bisa langsung di situ gitu, melakukan transaksi lainnya, bahkan bayar listrik, bayar air, semua bisa di situ kan. Jadi menurutku dengan adanya bank digital ini ya kita bisa lebih mengefisiensi waktu kita gitu, yang harusnya kita untuk datang ke kantor cabang, jadi kita bisa lakukan semua lewat smartphone gitu. Tapi kan kalau misalnya dari keunggulannya kan pasti banyak nih ya Kak dari yang namanya bank digital. Boleh tahu nggak sih Kak apa sih keunggulannya? Karena kan yang aku tahu juga ada yang namanya kekurangannya, di mana kalau kita tuh pakai m-banking perlu yang namanya internet atau enggak jaringan, seperti kayak di pedesaan pasti kan susah dong yang namanya Betul. jaringan. Kalau keunggulannya ya seperti yang tadi aku bilang ya, kita mengefisiensi waktu kita gitu, jadi lebih praktis, nggak harus repot-repot. Terus keunggulan bank digital menurutku apa ya, karena aku sebagai pengguna bank digital juga ya kan. Iya kan, Kita jadi juga sih. lebih bisa memudahkan untuk membayar, apalagi kita suka ada cicilan yang harus iya. dibayar kan, namanya juga Gen Z gitu kan. Karena kita juga mager ya Kak buat Iya kemana-mana, kan, jadi dari bener. rumah juga gampang. Semuanya bisa dilakukan lewat handphone gitu ya. Paling kalau misalnya lagi ada trouble atau lagi ada maintenance, ya kan kita nggak punya satu bank digital kan pasti. Pasti Kalian banyak. kan pasti buka beberapa kan gitu. Jadi ada alternatif bank digital lain gitu. Baik karena dari cuaca ya, mungkin kalau hujan kita nggak perlu kesana langsung. Betul. Oke Kak, lanjut nih Kak, kan kita juga kayak masih ragu nih, jujur aku baru buka bank digital saat kuliah di semester 5. Nah, jujur aku di situ masih ragu tentang keamanannya. Kalau menurut Kakak, itu buat keamanan bank digital tuh bagaimana sih Kak buat kita menjamin untuk masuk dan membuka bank digital? Oke, balik lagi sih sebenarnya ke diri kita sendiri ya gitu kan. Kayak kita tuh benar-benar harus memilah-milah gitu loh. Kita tuh nanti mau menaruh uang kan, istilahnya kita kan akan menaruh uang kita di situ kan. Makanya nanti kalian tuh harus dipelajari dulu, karena di bank digital juga kan ada password, ada PIN, ada verifikasi gitu-gitu, ada autentikasi. Kayak banyak fitur-fitur yang dimiliki oleh bank-bank konven atau syariah
yang memiliki m-banking atau bank digital itu untuk bagaimana sih caranya supaya nasabah tuh merasa trust, merasa safe gitu, naruh uangnya tuh di sini ya. Seperti itu PIN kita tuh ya kan PIN kan kita yang buat ya, jadi kan nggak sembarang orang bisa akses gitu ya. Sebisa mungkin kalian sebagai nasabah bijak gitu, biar membuat PIN tuh jangan yang mudah dihafal sama orang lain gitu, jangan tanggal lahir, jangan yang mudah ditebak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri lagi gitu. Tapi bank digital pasti memiliki fitur-fitur juga sih, kayak verifikasi muka kan. Kalau muka kita kan nggak mungkin ya bisa diverifikasi sama orang lain kan gitu. Karena yang kembar juga pasti ada yang identiknya berbeda. Benar. Tapi kan kalau misalnya yang namanya manusia ya Kak, pasti ada luput dari kelupaan nih Kak. Nah itu tuh buat menjangkau atau mencari solusi akan lupa password itu gimana tuh Kak? Jadi kalau kita ambil case dari tempat kerjaku, jujur aku juga suka lupa PIN, suka lupa password benar-benar, karena aku memakai beberapa bank digital juga kan. Jadi aku tuh setiap bank digital tuh PIN-nya tuh benar-benar aku bedain, semuanya aku bedain. Nah waktu itu aku lupa password di m-banking di Jackwan Mobile, di m-banking Bank DKI. Itu tuh kita tuh harus punya pulsa untuk meminta kode verifikasi. Jadi nanti kita ketik nomor handphone, kan waktu membuka rekening di m-banking itu kan kita pakai nomor handphone kan. Harus punya pulsa juga. Iya, nah itu nanti kita masukin nomor handphone kita, nanti masuk kode verifikasi, kita bisa langsung reset password kita, bikin password ulang lagi gitu. Berarti dengan secara keseluruhan juga nomornya itu harus aktif ya Kak? Betul. Kalau misalnya nomor nggak aktif, apa ada cara lain Kak untuk mengaktifkan itu? Kalau nomor nggak aktif, satu-satunya cara kita ke customer service. Minta tolong customer service untuk mengganti nomor yang ada di m-banking. Jadi semudah itu. Betul. Tapi poinnya kita harus ingat email. Oh itu Gitu. juga ya. Jadi salah satu caranya kita harus mencatat dokumen kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Kakak kan sudah bekerja di Bank DKI nih, yang mana Bank DKI ini mempunyai layanan bank digital nih. Kak, apa sih Kak tantangan terbesar yang dihadapi bank digital saat ini, terutama di Indonesia itu sendiri? Menurutku tantangan yang paling besar tuh ya trust nasabah kepada perbankan sendiri. Apalagi aku ini kan bekerja di segmen mikro. Jadi maaf banget, di segmen mikro itu kebetulan SDM-nya itu yang menengah ke bawah gitu, yang pendidikannya maaf kurang gitu. Jadi mereka kan agak kurang trust ya. Kalau bukan agak kurang trust ya, mungkin mereka itu karena tidak melek teknologi, jadi mereka tuh nggak percaya untuk menaruh uangnya ke bank digital. Jadi aku nih sebagai marketing di Bank DKI yang mana aku juga harus menjual produk m-banking kepada nasabah itu, harus menjelaskan gitu loh, kayak kalau misalnya menaruh uang di m-banking itu lebih praktis, lebih memudahkan nanti ibu atau bapak untuk melakukan transaksi gitu. Ibu tuh nggak perlu capek-capek loh ke bank, harus ke teller, harus ke CS untuk melakukan transaksi gitu. Jadi trust nasabah tuh adalah faktor utama mungkin yang dimiliki oleh semua perbankan di Indonesia, itu tuh pasti trust gitu. Kita tuh menjual kepercayaan kepada nasabah. Terus kemudian tuh dari jaringan sih, dari koneksi internet. Karena kan nggak semua daerah tuh sinyalnya bagus gitu. Nggak semua daerah tuh ada sinyal pemancar, ada tower pemancar gitu. Jadi ya mungkin kita sebagai aku sebagai orang yang berkecimpung di dunia perbankan harus bisa memilih-milih gitu juga sih gitu. Karena sifat orang itu kan beda-beda juga ya Kak. Jadi kayak dari umur juga ngaruh banget, dari yang kayak ibu-ibu, bapak-bapak, terus anak muda yang lebih memahami semuanya dibandingkan yang udah kayak ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Justru malah anak muda tuh lebih sulit. Karena kan suka tantangan tuh. Karena kan kita lebih melek teknologi ya. Jadi kan kita lebih kritis kan dalam Iya. berpikir. Pasti lebih banyak bertanya. Nanti kalau ini seperti apa, kalau itu seperti apa gitu. Lebih sulit menjelaskan kepada generasi muda sebetulnya. Kalau
ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, kan mereka kalau dikasih tahu, oh iya, Bakal oh jadi iya paham. gitu, iya kan? Malah lebih sulit sih kalau ke generasi-generasi muda tuh. Benar sih. Tantangan yang paling besar ini kepercayaan dulu nih. Kepercayaan. Baru infrastruktur nih internetnya masih kurang rata. Ya sih setuju kalau buat soal kepercayaan karena kan banyak juga ya yang namanya ada kayak masalah-masalah yang membuat masyarakat untuk khawatir akan menabung di uang mereka buat nabungnya itu kan. Selanjutnya nih Kak, apakah sekarang ini AI itu udah mulai merajalela nih, orang-orang pada pakai AI dan juga analisis data. Untuk perbankan ini, apakah AI ini atau analisis data ini bisa memberikan layanan yang terpersonalisasi pada para pelanggan dari bank digital sendiri? Kalau menurut hematku ya, kalau menurut perspektifku, AI itu diperuntukkan untuk menganalisis bagaimana nanti perilaku nasabah. Jadi nanti kita sebagai bank dari perbankannya sendiri itu, bagaimana sih kita nanti agar fitur-fitur yang dimiliki oleh si bank digitalnya ini atau m-bankingnya ini tuh tepat sasaran. Jadi nasabah tuh benar-benar nggak merasa kesulitan menggunakan m-banking gitu. Menurutku itu sih fungsi AI-nya. Gitu. Jadi sangat berfungsi ya dan juga sangat cukup kalau dibilang berpengaruh besar bagi bank digital. Perbankan udah mulai menggunakan AI ini sebagai agar layanan itu lebih terpersonalisasi perbankannya. Oke, nah ini kan bank digital ini para perbankan ini udah pada ada layanannya nih bank digital mengeluarkan layanan bank digitalnya sendiri. Nah, apakah dari bank digital ini akan menggantikan bank tradisional ini ke depan di masa depan? Kalau untuk menggantikan enggak ya, tapi lebih ke melengkapi gitu. Jadi dengan adanya bank digital, dengan adanya m-banking, kita sebagai pihak bank mengharapkan bahwa nasabah tuh nanti nggak perlu repot-repot lagi untuk melakukan semua transaksi gitu. Dari mulai transfer, bayar biaya ini, bayar listrik, bayar air, isi pulsa, bahkan isi kuota pun kita nggak perlu ke counter pulsa. Iya, benar. Jadi kita bisa melakukan semuanya lewat handphone gitu. Paling ya jaringan internetnya aja yang harus distabilkan gitu. Biar semua bisa berjalan, biar transaksinya bisa oke. Selanjutnya nih Kak, kan sekarang itu bukan hanya bank digital gitu yang menawarkan layanan keuangan gitu. Ada aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Tokopedia, Shopee gitu-gitu. Dia juga menawarkan layanan kayak Shopee Pinjam, PayLater, terus juga kayak dompet digital gitu lah Kak. Jadi bagaimana bank digital ini tuh dia bersaing gitu dengan para aplikasi-aplikasi ini yang emang dia tuh namanya udah besar gitu. Jadi kan kalau bank digital dengan dompet-dompet digital itu kan kita kan punya fungsi dan keunggulannya masing-masing ya pasti. Kalau di Shopee, di Gojek kan kita bisa menggunakan Gojek itu untuk kalau kita nggak punya kendaraan, kita bisa pesan kendaraan di situ gitu. Nah mungkin Gojek juga ingin bertransformasi, ingin berinovasi untuk mereka tuh juga nggak pengen di situ-situ aja gitu. Kalau di Shopee kan mungkin kita bisa online shop gitu-gitu kan. Kalau di bank digital sendiri itu, kita kan memang khusus perbankan ya, gitu. Jadi memang ada kepentingan-kepentingannya sendiri sih, ada target pasarnya tersendiri gitu. Jadi sesuai porsinya masing-masing. Betul. Kalau misalnya di bank digital tuh, aku menawarkan bank digital ke masyarakat, itu tuh di Bank DKI ya khususnya, itu tuh bunganya tuh kan kita ada bunga ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nabung sekian nanti akan ada bunganya sekian gitu. Nah, kalau di bank digital itu di m-banking di perbankan khususnya itu tuh biasanya menawarkan bunga lebih tinggi daripada dompet-dompet digital seperti itu gitu. Berarti Kak kalau di perbankan itu kan tadi Kakak jelasin bunganya lebih tinggi ya Kak dibandingkan dompet digital yang kita ketahui. Betul. Nah, itu kalau buat persaingannya apa sih Kak biar lebih baik mengandalkan bank digital daripada dompet digital? Oke.
Mungkin kalau dari pertanyaannya Novita ya, itu kalau dari bank digital kita tuh aku sih merasanya ya sebagai nasabah, aku merasanya lebih lebih aman aja menaruh Oh uangku iya, di situ. Karena kan jelas ya, jelas gitu. keamanannya udah Iya, ini kan institusi perbankan gitu. Nggak mungkin Iya, diambil atau gimana. betul. Scam atau Scam, ada oh, apa iya. gitu kan pasti kan secure, lebih secure kan gitu. jadi buat keamanannya itu lebih terjamin lah dibandingkan dompet digital. Karena aku juga pernah tuh waktu itu memakai dompet digital sebelum memakai bank digital. Ternyata iya betul duitnya kurang aman. Iya. Ya, Kak. Kan selama ini bank konvensional itu kan tidak hanya mencari untung gitu, tetapi juga dia membantu masyarakat seperti memberikan kredit usaha untuk masyarakat UMKM atau gitu dan atau masyarakat yang masih di kalangan terpencil gitu Kak. Jadi bank digital ini tuh biasanya juga kalau bank digital ini kan biasanya lebih fokus ke keuntungan sama ke teknologi gitu Kak. Apakah bank digital juga punya tanggung jawab gitu, tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat untuk mendukung usaha-usaha kecil mereka? Oke. Ini sangat-sangat berkaitan dengan pekerjaanku ya, karena aku bekerja di kredit UMKM. Jadi aku yang membantu masyarakat-masyarakat yang mempunyai usaha mikro, memberikan kredit kepada mereka agar usaha mereka tuh bisa bangun gitu, agar usaha mereka tuh bisa berkembang. Jadi nanti setelah aku memberikan kredit, uang yang cair kepada nasabah itu akan langsung masuk ke m-banking nasabahnya gitu. Jadi nanti nasabah tuh bisa bertransaksi lewat m-banking itu. Selain itu juga kan jadi nasabah yang tadinya tidak melek teknologi, yang tidak tahu m-banking, yang tidak tahu bank digital, jadi bisa tahu kan, jadi bisa belajar, jadi bisa beradaptasi gitu loh dengan kemajuan teknologi yang ada di eranya sekarang gitu. Jadi di Bank DKI gini ada program namanya Jack R3. Itu tuh untuk masyarakat-masyarakat mikro menengah juga. Jadi mereka tuh selain membantu kebersihan lingkungan, mereka tuh jadi mengumpulkan sampah-sampah bekas dikumpulin ke pengepul gitu, nanti ditukar jadi koin, koinnya bisa ditukar menjadi uang, nah lewat dompet digital juga gitu. Cukup unik ya, karena di bank lain aku belum nemuin, kita belum nemuin soal itu karena juga kita di Indonesia banyak banget ya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Betul. Nah, itu baik ya. Itu jadi solusi ya. Oke. Tadi kan udah sempat nanya tentang bank digital nih Kak, terus lebih kayak perkembangannya dari yang kita tahu juga di Indonesia. Nah, aku tuh mau sedikit nanya nih Kak, menurut Kakak nih bagaimana sih untuk masa depannya gitu, kayak 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan bank digital ini? Oke, menurutku impact 5-10 tahun ke depan sepertinya bank digital akan semakin maju sih. Karena banyak generasi-generasi muda sekarang yang sudah sangat-sangat melek teknologi. Bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP pun mereka tuh ngerti loh menggunakan smartphone tuh seperti apa gitu kan. Bisa loh dia tuh mesen Shopee di handphone orang tuanya gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Menurutku sangat mungkin banget bank digital tuh 5-10 tahun ke depan semua bisa akses. Apakah untuk kedepannya akan meninggalkan bank konvensional? Oh enggak. Menurutku nggak akan ditinggalkan bank konvensional karena banyak nasabah-nasabah pun yang ke kantorku untuk minta buku tabungan. Masih kayak gitu. masih. Padahal kan di bank digital sudah ada e-statement kan? Iya. Itu kan bisa dicetak e-statement itu. Tapi ada beberapa nasabah tuh yang memang mau pegang buku dan pegang kartu. Mungkin menurut mereka, mungkin menurut mereka kalau nggak ada kartu, nggak ada buku tuh belum afdol Iya, betul. menjadi nasabah perbankan. Iya, gitu. betul. Jadi nggak ada identiknya Iya. dia. Karena betul juga nih Kak, karena pas kalau misalnya ada kendala atau keperluan itu dokumen itu perlu sih Kak, kayak percetakan buku tabungan, ATM itu juga diperlukan dari beberapa. Mungkin Kak sedikit saran nih Kak, atau kayak menurut Kakak bagaimana sih saran kedepannya untuk bank digital kita yang menurut aku sih masih kurang ya di negara-negara lain. Kalau menurutku sistemnya sih, sistemnya lebih diperbaiki lagi gitu. Terus kebanyakan bank digital yang aku pakai tuh sering banget maintenance. Iya, jadi ada di timing-timing tertentu tuh mereka maintenance. Aku pengguna Livin Mandiri.
Itu tuh kalau dia tuh dari jam 1 sampai jam 3 itu nggak bisa dipakai transaksi. Jam 1 sampai jam 3 malam itu under maintenance. Iya. Mungkin yang seperti itu ya, karena kan urgensi orang kita nggak ada yang tahu. Beda-beda. Mungkin di jam 1 sampai jam 3 itu mereka butuh untuk bayar apa kan kita nggak ada yang tahu ya. Menurutku itu sih satu harus diperbaiki tuh. Jangan terlalu banyak maintenance lah gitu. Sistemnya tuh lebih diperbaiki lagi agar lebih memudahkan lagi kita sebagai nasabah untuk menggunakan bank digital. Jadi mengurangi komplain, mengurangi kritik gitu. Karena kan nanti kalau misalnya banyak nasabah yang komplain kan ratingnya mereka jadi turun. Trust nasabah juga jadi hilang gitu. Mereka kan ada berpotensi untuk kehilangan nasabah gitu. Oke, setuju sih Kak, karena kalau misalnya termasuk juga tentang keamanan ya sih Kak, kayak keamanan banyak juga yang masih takut tuh gitu yang tadi aku Iya. jadi edukasinya lebih dikembangkan ya, betul. Oke. Oh, ini cukup menarik nih guys, hari ini pembahasannya tentang bank digital yang kita ambil itu Bank DKI, di mana Bank DKI itu memiliki ya yang namanya bank digital Jack One Mobile. Jadi Kak, aku izin terima kasih banyak nih atas waktunya. Maaf jadi mengganggu. Oke guys, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku maaf deh, Belum download Jack One Mobile? Yuk, download sekarang! Nikmati kemudahan fiturnya, promo diskon, dan cashback setiap hari. Buka App Store atau Play Store di smartphone kamu. Cari Jack One Mobile pada kolom pencarian. Lalu, download aplikasi Jack One Mobile Bank DKI. Buka aplikasi Jack One Mobile lalu pilih daftar. Pilih setuju. Untuk kamu yang belum memiliki rekening Bank DKI, pilih tidak punya. Lengkapi isian data lalu pilih lanjut. Pilih hanya uang elektronik Jack One Pay. Konfirmasi pembukaan e-wallet Jack One Pay. Selanjutnya, notifikasi kode OTP akan terkirim melalui pesan. Masukkan kode OTP lalu kirim. Pendaftaran selesai, lalu login dengan PIN Jack One Mobile.